Ya, saudara, pemerintah menyatakan masih mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat yang dilaksanakan sejak tanggal 3 Juli lalu untuk kemudian menentukan apakah PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak, mengingat selama pelaksanaan PPKM darurat yang lalu, angka positif COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Lalu apakah perpanjangan PPKM darurat akan menjadi pilihan tepat pemerintah? Segera kita bahas. Secara daring hadir untuk Sapa Indonesia pagi ini, Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya, epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, serta Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira. Selamat pagi Pak Wali, selamat pagi Kang Diki, selamat pagi Bima. Salam sehat untuk Anda bertiga. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi semuanya. Pagi semuanya. Ya, saya ke Pak Wali dulu. Untuk perpanjangan ini di Kota Bogor sendiri, dari evaluasi yang dilakukan oleh Pak Wali dan jajaran, apakah masih perlu bagi Bogor untuk perpanjangan PPKM darurat, Pak Wali? Semuanya harus berbasiskan data. Ya. Data menunjukkan bahwa kasus positif masih belum bisa dikendalikan. Angka kematian juga masih tinggi. Banyak warga yang meninggal ketika isoman. Ya. Kemudian keterisian tempat tidur memang sedikit berkurang, tetapi itu karena penambahan tempat tidur begitu. Jadi data-data menunjukkan bahwa situasi masih jauh dari terkendali. Itu poin pertama. Poin kedua kita adalah mobilitas warga sudah jauh berkurang sebetulnya. Kalau kita lihat Kota Bogor 2 minggu terakhir di pusat kota itu sepi. Tapi persoalannya berbeda dengan PSBB dulu, ketika dilakukan pembatasan mobilitas, maka penurunan mobilitas itu berbanding lurus dengan menurunnya juga lonjakan kasus positif. Yeah. Tapi sekarang suasananya berbeda. Ya, mobilitas warga jauh menurun, di mana-mana sepi. Tetapi kasus masih melonjak begitu. Nah, ini kemungkinannya ada beberapa hal. Pertama, jelas ini varian Delta yang berbeda. Kedua, kemungkinan besar ini lonjakannya terjadi di keluarga dan di pemukiman. Warga memang tidak keluar dari wilayahnya. Warga tidak ke kota. Warga juga tidak keluar kota atau bahkan orang dari luar kota memilih untuk tidak ke Bogor. Tetapi mobilitas di dalam lingkungan rumah tangga, penularan terjadi di situ. Nah, karena itu saya kira sekarang Kota Bogor kembali lagi memilih untuk menguatkan di wilayah pemukiman. Jadi RW siaga, relawan-relawan di tingkat pemukiman, puskesmas ini bekerja keras untuk memonitor warga kita yang isoman, membatasi keluar masuk di lingkungan itu. Itu poin kedua saya ya. Yeah. Poin ketiga adalah situasi ekonomi memang sekarang sangat terdampak ya. Ini data-data menunjukkan bahwa banyak warga yang sangat-sangat terdampak ya. Yeah. Buruh harian, PKL, pekerja lepas dan lain sebagainya. Nah, karena itu memang harus betul-betul hati-hati diputuskan, bukan saja tentang lanjut atau tidak PPKM, tapi saya kira konsep PPKM sendiri ini harus betul-betul kita evaluasi lagi. Sampai hari ini petugas, Mas Bayu bayangkan, penyekatan dilakukan itu menguras energi. Ratusan polisi, Pol PP, di sub kelurahan kita kerahkan untuk satu-satu menanyai warga. Ribuan motor kita tanya satu-satu. Bapak Ibu mau kemana? Suratnya mana? Ini kan melelahkan. Ya. Nah, sedangkan pertanyaannya ini ternyata tidak berbanding lurus dengan lonjakan kasus COVID yang terus terjadi. Jadi saya kira ini harus kita evaluasi. Oke, saya ke Kang Diki dulu. Nanti soal ekonomi ada Bima Yudhistira. Kang Diki, benar juga yang dari evaluasi Kota Bogor dari Pak Wali Kota Bima Arya. Apa yang kemudian terjadi? Kalau dulu waktu PSBB belum ada varian Delta, bisa jadi seperti itu tuh tadi analisanya. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan sekarang? Kan sudah cukup mobilisasinya terkuranginya, sebutlah berapa persen lah, kalaupun belum sampai ke target yang 50% di beberapa wilayah. Tapi kenapa kasus masih terus tinggi? Apa yang kurang, Kang Diki? Betul sekali yang katakan Kang Bima, Pak Wali lah ya, Pak Wali. Jadi bahwa pertama data ini menunjukkan bahkan dalam situasi pembatasan, bahkan dalam situasi lockdown di luar negeri, namanya penambahan infeksi oleh Delta varian ini tetap terjadi. Ini karena begitu efektifnya Delta varian ini dalam menginfeksi. Nah ini
artinya sekali lagi saya setuju. Tadi juga termasuk Pak Presiden sebetulnya sudah mengingatkan, kita mau berapa lama ya melakukan PPKM ini. Karena dampak lain dan sebagainya. Nanti Kang Bima bisa sampaikan tentang ekonominya. Tapi dari sisi strategi pandemi, kita harus tahu bahwa esensi dalam pengendalian pandemi adalah sebetulnya menemukan kasus infeksi sebanyak mungkin. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan paradigma yang salah di masyarakat, bahkan di sebagian pejabat pemerintah, bahwa bertambahnya kasus infeksi itu bukan satu bentuk kegagalan, bukan. Itu adalah keberhasilan. Sebagaimana kita berhasil menemukan banyak musuh di dalam wilayah kita. Karena kalau tidak bisa ditemukan, bagaimana kita bisa lakukan tracing, bagaimana kita bisa lakukan isolasi karantina, yang itu penting. Nah, yang menjadi masalah adalah jangan sampai yang meningkat itu yang ke rumah sakit. Jangan sampai yang meningkat itu adalah yang tadi disampaikan Pak Wali, yang meninggal di isoman. Karena itu adalah bukti kita gagal menemukan kasus ini secara cepat. Jadi memang PPKM bukan strategi utama, tetapi yang belum ya, dan ini PR besar di Indonesia sejak awal pandemi adalah kapasitas testing tracing kita ya. Yang dilanjut dengan isolasi karantina ini yang belum memadai. Seharusnya saat ini saya harus sampaikan harusnya 1 juta tes. Dan itu yang akan mengeluarkan kita dari jebakan PPKM ini. Yang melelahkan tadi disampaikan Pak Wali gitu. Dan ini berhasil di negara lain. Ya, tahan sedikit Kang Diki, mumpung ada Pak Wali Kota. Pak Wali, bukannya upaya untuk 3T ini juga akan ditingkatkan dan beberapa wilayah termasuk Bogor juga meningkatkan petugas-petugas untuk melakukan tes, tracing, dan treatment ini. Terjadi atau ada kesulitan atau ada kendala, Pak Wali? Testing kita jauh meningkat ya. Yang biasanya sehari 2.000-an, kemarin itu bisa 7.000 sampai 8.000. Karena kontak eratnya luar biasa, ya, tinggi sekali. Kemudian tracing juga terus dilakukan, tapi kita terbentur oleh beberapa faktor ya. Pertama adalah nakes yang banyak tumbang. Bertumbangannya nakes ini mempengaruhi kemampuan kita untuk 3T tadi begitu. Ya, kemudian yang menjadi persoalan adalah ini yang membedakan sekarang dengan PSBB dulu. Dulu nggak ada persoalan oksigen, dulu nggak ada persoalan obat, dulu nggak ada persoalan bertumbangan nakes secara masif. Sekarang itu ada dan dampaknya kemana-mana. Oksigen nggak ada, IGD ditutup, bayangkan ya. 4 IGD di Kota Bogor itu ditutup karena oksigennya nggak ada. Karena IGD-nya itu masih belum terkoneksi dengan gas liquid ya. Semua masih gas tabung, oksigen tabung begitu. Nah, jadi begitu oksigennya nggak ada, dampaknya bukan saja mengurangi bor, tetapi juga meningkatkan angka mortality, angka kematian warga yang isoman dan sebagainya. Ini yang dulu nggak ada. Jadi dari hulu ke hilir ini memang persoalannya banyak ya. Tetapi saya kira tetap kita harus ikhtiar maksimal ya. Perjuangannya ini total. Ya. Saya bilang ini total war dari hulu sampai ke hilir. Preemptifnya, kuratifnya ya semuanya harus kita lakukan. Melelahkan ya, tetapi tidak ada pilihan lain. Saya balik ke Kang Diki. Kang Diki, dengan situasi-situasi seperti ini yang digambarkan Pak Wali Kota, hampir semua kepala daerah pasti menghadapi ini. Apa yang kemudian bisa menjadi masukan? Ini betul-betul bukan situasi pandemi COVID yang dulu kita hadapi dengan PSBB ini. Ini berbeda, Kang Diki. Betul. Jadi memang di tengah peningkatan, memang meningkat testing kita ya, kapasitas testing kita. Tapi untuk diketahui itu belum sesuai dengan eskalasi pandeminya yang udah besar sekali ya. Itulah kenapa tadi saya sampaikan kita itu minimal sekarang tuh harusnya 1 juta tes per hari. Karena itu yang akan mengurangi potensi perburukan. Termasuk studi menemukan kalau kita tingkatkan aja 2-3 kali lipat dari yang saat ini misalnya, bahkan kalau di India bisa sampai jutaan ya, 3 kali lipatnya. Nah itu bisa mengurangi beban yang tadi, kepentingan penambahan di fasilitas kesehatan, kebutuhan oksigen, termasuk orang-orang yang berpotensi harus dirujuk ke rumah sakit. Jadi kembali ke esensi pengendalian pandeminya, yaitu menemukan kasus, bahkan meskipun tidak perlu di testing, ini sudah saya sampaikan sebenarnya di akhir tahun lalu, bahwa
pada daerah-daerah yang terbatas testingnya, yang penting adalah melakukan analisa risiko awal, di mana orang ini, oke, ini orang terpapar, potensi dia sudah kontak. Lakukan cepat isolasi karantina. Termasuk analisa risiko awal ini adalah orang yang kira-kira berisiko tidak kalau dia isolasi mandiri. Itu yang harus tersentral, misalnya mungkin di tingkat kecamatan ataupun kabupaten kota. Itu yang akan mengurangi potensi lonjakan ke vaskes karena jadi berat ataupun kematian. Nah ini yang konsep sebetulnya relatif lebih mengurangi beban ya, walaupun tetap ini akan juga cukup berat saat ini. Tapi saya sepakat tadi bahwa ini memang harus kita lakukan. Masalahnya kita akan menghadapi puncak akhir Juli ini. Kalau tidak kita antisipasi dari sekarang bisa besar korban yang berjatuhan. Oke, ini menjadi masukan bagi semua pihak. Saya ke Bima Yudhistira lebih dulu. Ada catatan dari Pak Wali Kota Bogor tadi, Bima Arya, berkaitan dengan situasi ekonomi masyarakat, kalau memang mau sampai kapan dan lain-lain. Anda juga punya catatan jika PPKM ini kemudian diperpanjang, Bima? Jadi kita sudah melakukan evaluasi selama PPKM darurat yang pertama. Itu terlihat jelas bahwa tanpa ada perlindungan sosial yang mencukupi, maka sulit untuk membuat masyarakat itu bisa patuh terhadap PPKM. Jadi kira-kira jawabannya adalah kenapa masih beraktivitas di luar rumah? Karena harus mencari pekerjaan, di mana pekerjaan tadi tidak dikompensasi oleh pemerintah. Sehingga di sini melihat adanya perlindungan sosial, meskipun naik, tetapi kalau dibandingkan dengan GDP atau PDB, anggaran perlindungan sosial kita itu hanya kisaran 1,1% dari PDB. Jadi relatif sangat kecil. Minimum sekali itu 5% dari PDB. Kemudian terlihat juga dari pencairan bantuan sosial yang relatif lambat di beberapa daerah. Jadi PPKM darurat diumumkan dulu, baru bantuan sosialnya kemudian cair. Nah itu tidak bisa diterima oleh masyarakat. Berikutnya lagi, bukan hanya butuh untuk makanan minuman selama masa PPKM darurat, tetapi pengusaha, khususnya usaha mikro, ini juga membutuhkan kompensasi dari pemerintah. Kita belajar dari negara lain seperti Malaysia misalnya, ketika mereka melakukan lockdown, dan ketika pemerintah bilang masih bisa bekerja di rumah dengan cara memanfaatkan platform e-commerce, maka pemerintah tidak hanya bilang bahwa transformasi digital diperlukan, tapi memberikan subsidi internet 1 GB dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Subsidi ongkos kirim juga diberikan. Nah itu yang absen di dalam kebijakan ekonomi selama PPKM darurat. Sehingga ini yang perlu ditekankan ya untuk menolong masyarakat, khususnya usaha mikro untuk bisa bertahan jika PPKM daruratnya diperpanjang. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita ini didengarkan oleh pemerintah, nyampe juga lewat Pak Bima Arya, Pak Wali Kota Bogor. Nanti kalau diundang rapat lagi, mudah-mudahan ini bisa disampaikan menjadi masukan-masukan. Soal ekonomi ini memang penting dan ramai di media sosial begitu. Pak Wali, berdasarkan pengalaman Anda di Bogor, Anda juga sempat ngobrol sama saya juga waktu itu di Sapa Indonesia Pagi. Anda sampai sempat nalangin istilah saya, pemerintah Kota Bogor soal ekonomi ini dari kumpulan donasi lah begitu dari masyarakat, dari pemerintah kota dan lain-lain. Tapi bansos ini sudah akan turun. Di Bogor saya baca di beberapa pemberitaan hari Senin ini sudah mulai akan turun. Betul ya Pak Wali? Betul, jadi ada paket bantuan ya untuk warga yang masuk dalam skema DTKS ataupun non DTKS ya, ada uang tunai 300.000 per bulan yang dibayarkan langsung jadi 600.000. Ada juga yang 200.000 berlaku sampai 6 bulan ya, sampai akhir tahun lah kira-kira begitu. Nah, tetapi begini, bansos ini dua persoalannya. Pertama, akan selalu ada persoalan terkait dengan data ya, target dan sebagainya. Itu selalu ada, itu klasik ya. Dan yang kedua, tidak semua terpenuhi karena selalu ada warga-warga di sektor informal yang perlu kita bantu. Nah karena itu ketika berlaku PPKM langsung kami mengambil langkah cepat mendirikan posko darurat untuk menampung sumbangan dari warga. Alhamdulillah setiap hari datang sumbangan itu ya, sudah ribuan paket yang kita salurkan untuk dua segmen. Pertama warga yang isoman,
dan yang kedua warga yang terdampak. Ini setiap hari berputar begitu. Nah, bagi kami ini bukan sekedar bantalan, ganjelan saja, bukan sekedar menutupi warga yang nggak bisa dapat dari bantuan pemerintah. Ya. Tapi kita ingin membangkitkan sense of urgency, solidaritas sosial kita. Ya, karena nggak bisa kita mengandalkan pemerintah saja, nggak bisa. Ya, ini warga yang mampu harus mau berbagi dengan yang tidak mampu. Kita butuh sembako, kita butuh vitamin, kita butuh peti mati, ya, kita butuh hazmat untuk para relawan dan sebagainya. Ya, seperti kita tahu, yang namanya jalur pemerintah kan banyak sekali lika-likunya. Nah, kita ingin agar semua dipercepat. Ya. Kemarin saya minta tim kita gugus tugas untuk berkolaborasi dengan UMKM warga untuk memproduksi peti mati. Jadi ada anak-anak muda yang setiap hari memproduksi peti mati ini sampai 40 sampai 50 ya. Ini hal-hal yang harus kita lakukan secara cepat. Oke, solidaritas menjadi salah satu kunci untuk menghadapi ini semua. Mudah-mudahan ini semua sekali lagi menjadi masukan. Saya harus tutup dulu bagian pertama ini. Dan kalau PPKM darurat ini jadi diperpanjang oleh pemerintah, kemungkinan besar besok akan diumumkan sampai 2 minggu ke depan akhir Juli. Apa yang kemudian akan dilakukan Kota Bogor utamanya untuk berkaca dari pelaksanaan yang pertama, apa yang kemudian akan diperkuat? Kang Diki, apa yang kemudian PPKM darurat ini harus berhasil? Kita tidak bisa lama-lama PPKM darurat karena nanti kemudian ada dampak ekonominya. Bima Yudhistira nanti akan menyampaikan juga untuk kita. Apa dampak-dampaknya kalau PPKM darurat ini diperpanjang hingga akhir Juli? Kami akan kembali untuk Anda usai jeda.